Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh bersyukur pada hari ini kita boleh bersama-sama berjumpa kembali di Redeemer Service GKI Makassar. Oleh sebab itu saya undang saudara-saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Dengarlah seruannya yang indah dalam Mazmur 147 ayat 1 dan 7. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Mari bersama-sama kita menyerukan namanya, sebab Dia Allah yang maha besar, Dia Allah yang maha kuasa, Dia Allah yang maha mulia, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dengan sukacita, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Mari dengan sukacita kita punya Allah yang maha besar, Allah yang berkuasa atas segala-galanya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Mari bersama-sama katakan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Allah yang luar biasa, luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Sebab kita punya Allah yang besar, segala kuasa tunduk dalam namanya. Allah yang bersedia selalu melindungi, menjaga setiap kita. Mari kita berharap hanya kepadanya, kita serukan namanya. Bersama-sama dengan sukacita. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Bersama serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Allah yang luar biasa, luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan nama Yesus, nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Dia. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur kami dapat datang di hadapan-Mu, Allah yang besar. Tuhan, layakkanlah setiap hati kami. Dengan berbagai kondisi kami datang ke hadapan-Mu. Namun Engkau mengasihi, Engkau memegang setiap kami. Tuhan, biarlah hari ini kami rindu boleh mempersembahkan hati kami, seluruh keberadaan kami, untuk kami dapat berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Melalui setiap puji-pujian yang kami nyanyikan,
melalui setiap rangkaian ibadah pada hari ini. Dalam tangan-Mu sajalah Tuhan, kami serahkan hati kami dan ibadah ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita mendekat kepada Tuhan. Di dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap kejatuhan, ketidakberdayaan kita dapat datang kepadanya. Mari kita yang lemah dan terbatas, mendekatlah, dengarlah Dia. Dengarlah sabdanya, kau yang tak berdaya, datanglah kepadanya, kau kan dapatkan sentuhan. Inilah yang Yesus perbuat bagi kita. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Mari kita datang mengakui bahwa tiada satupun kebaikan kita dapat menyelamatkan kita. Hanya darah Tuhan yang dapat membebaskan kita. Hanya darah Tuhan dapat melepaskan kita. Mari kita bersama-sama datang. Tiadalah padaku suatu kebaikan, tapi darah Tuhanku memberikan kelepas. Bersama-sama. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Sekarang kita datang di hadapannya. Mari kita bangkit berdiri. Kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita bersyukurlah dengan segala ucapan syukur, segenap hati kita menghadap. Di depan tatanya sekarang ku berlutut, ku jadi anak. Oh, hati kami bersuka cita. Bersama-sama katakan, Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Mari saudara, dengan hati yang terbuka kita datang ke hadapan Tuhan. Dia adalah Allah yang mengasihi kita. Yesus telah mati di kayu salib, menebus dosa kita dengan mencurahkan darahnya yang kudus. Mari saudara, kita mengaku dosa kita karena Dia berjanji mengampuni kita. Markus 11 ayat 25, demikianlah firman Tuhan. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Mari saudara, di dalam doa pribadi kita mengaku dosa-dosa kita. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Bila mana di pagi hari ini kami mendapatkan kasih karunia-Mu untuk berjumpa dengan Tuhan melalui pujian, melalui doa, melalui firman Tuhan, melalui segala sesuatu yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami mengaku ada begitu banyak pelanggaran dan dosa-dosa yang kami perbuat. Baik itu melalui perkataan kami, baik itu melalui perbuatan kami di dalam keseharian kami. Oh Tuhan, ada begitu banyak hal di mana kami merasa mampu tanpa Tuhan. Padahal semuanya adalah anugerah-Mu semata yang kami lakukan. Ada begitu banyak kami mengandalkan kemampuan kami, mengandalkan pengetahuan kami, mengandalkan pengalaman kami, mengandalkan pikiran-pikiran kami, tanpa bertanya kepada Tuhan, tanpa bersandar kepada Tuhan. Oh Tuhan, seringkali kami gagal ya Tuhan, untuk mengasihi Engkau. Ada begitu banyak yang kami kerjakan ini dan itu, tetapi kami lupa untuk mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Persekutuan pribadi kami bukanlah hal yang penting. Jauh lebih penting pelayanan kami. Jauh lebih penting pekerjaan kami daripada persekutuan kami dengan Tuhan. Padahal Engkau menanti-nantikannya. Kami juga suka gagal Tuhan untuk mengasihi sesama kami. Mengasihi orang tua kami. Mengasihi saudara-saudara kami. Mengasihi teman kami. Mengasihi rekan kerja kami. Oh Tuhan, ada begitu banyak hal di mana kami gagal untuk boleh hidup menjadi saksi Tuhan, menjadi terang kemuliaan Tuhan. Di saat ini Tuhan, kami datang mengakui dosa-dosa kami. Olehnya kami Tuhan memohon di dalam kecelaan kami pengampunan dari Tuhan. Dan biarlah Engkau ya Allah yang sudah mati di kayu salib dengan mencurahkan darah-Mu yang kudus. Biarlah Engkau berbelas kasihan kepada kami, mengampuni dosa-dosa kami. Dan biarlah Tuhan menolong kami, memberi kekuatan kepada kami untuk menjalani hari-hari kami ke depan dengan penuh iman, dengan penuh kesandaran akan Tuhan, Allah yang menjadi gembala agung hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk pengampunan dosa yang Tuhan berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara, dengan tetap bangkit berdiri, mari kita mengikrarkan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan gereja di segala abad dan di segala tempat. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang sanak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara dipersilakan duduk kembali. Mari dengan hati yang siap kita akan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Dia Allah yang menyatakan dirinya bagi setiap kita. Menyatakan kasih-Nya bagi setiap kita. Dialah jawaban kehidupan kita. Allah sumber pertolongan kita. Katakan, hatiku tenang ya Tuhan, berada di dekat-Mu. Hatiku tenang, berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku.
memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu ya Tuhan, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Dengan sepenuh hati kita katakan, hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat ku tak sanggup lagi, tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sebab hanya dalam namanya pertolongan kita sungguh ajaib, sungguh menawan apa yang Dia lakukan dalam kehidupan kita. Saat kita tak sanggup lagi, disitulah tangan Tuhan bekerja bagi setiap kita. Mari dengan sepenuh hati kita datang kepada-Nya, bawa seluruh kehidupan kita. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat ku tak sanggup, di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Hari ini tema kita adalah cabang yang dicangkokkan, meneruskan apa yang sudah dikhotbahkan oleh Limuse minggu yang lalu di dalam Roma pasal yang ke-11. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama, mari kita berdoa minta pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kasih setia dan kebaikan-Mu yang tidak pernah habis-habis dalam kehidupan kami. Inilah kami pada saat ini, kami akan mendengarkan, kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Tolonglah kami, berilah kami pengertian. Biarlah kuasa Roh Kudus yang akan menolong kami, menuntun kami sehingga hal-hal yang akan kami baca dan kami dengarkan pada pagi hari ini boleh kami mengerti dan boleh kami pahami. Biar pada saat kami mendengarkannya dimanapun kami berada pada saat ini,
Kami juga boleh berinteraksi secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan dan membagikannya bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara sekalian, sebelum kita membaca bagian dari Roma pasal yang ke-11 ini, saya mau menceritakan sebuah kisah kepada kita terlebih dahulu. Saya mau menceritakan tentang seorang yang namanya Muhammad Ali. Mungkin Bapak Ibu tahu akan orang ini. Dia adalah petinju terbesar di dalam sejarah. Nah, suatu hari saudara, dia bepergian dengan naik pesawat. Nah, ketika dalam perjalanan, tiba-tiba pesawat yang ditumpanginya mengalami gangguan cuaca. Sehingga pesawat itu mengalami turbulence, goncangan. Nah, saudara, dengan cepat pilot menginstruksikan supaya seluruh penumpang cepat-cepat pasang sabuk pengaman. Dan semua penumpang mematuhi perintah dari pilot tersebut, kecuali Muhammad Ali. Nah, kemudian saudara, pramugari kemudian mendatangi Muhammad Ali supaya dia segera pasang sabuk pengamannya. Namun saudara tahu, Muhammad Ali berkata dengan suara keras, "Superman tidak membutuhkan sabuk pengaman." Tapi saudara, tanpa berpikir lama, pramugari itu berkata, "Betul, tapi Superman juga tidak membutuhkan pesawat terbang." Nah, saudara, kita semua tahu dan mengenal apa itu kesombongan. Ya, salah satu kesombongan yang sangat berbahaya dalam hidup kita ini adalah kesombongan secara rohani. Mungkin saudara pernah mendengar kisah seorang pendeta yang mengatakan bahwa ia akan berkhotbah tentang kerendahan hati. Namun dia menunggu orang banyak datang terlebih dahulu, baru kemudian dia mengkhotbahkannya. Kesombongan rohani atau spiritual pride ini adalah musuh berbahaya yang tersembunyi yang dihadapi oleh semua orang beragama. Dimanapun, siapapun dia. Dan kita mungkin melihat dan menyaksikan akan hal-hal itu di sekitar kita. Banyak sekali kita melihat orang-orang yang kelihatannya begitu religius tapi memperlihatkan sikap, memperlihatkan tindakan orang-orang yang sebetulnya secara rohani mereka adalah orang yang sombong. Dan di dalam Alkitab, orang Farisi adalah salah satu contoh yang menggambarkan kondisi kesombongan rohani ini. Mereka menganggap diri lebih baik, lebih rohani karena pengetahuan agama dan praktek religiusitasnya. Mereka menganggap diri lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain, apalagi dengan orang-orang non-Yahudi atau orang yang bukan Yahudi. Nah, di dalam Alkitab, untuk mengkonfrontasi sikap itu, Tuhan Yesus pernah memberikan gambaran tentang seorang Farisi dan orang berdosa yang datang ke bait Allah, di mana dalam doanya itu orang Farisi berdoa. Dia bersyukur kepada Tuhan karena dia bukan seperti orang berdosa yang datang berdoa di bait Allah itu. Namun saudara, mungkin kita pernah mendengar seorang guru sekolah minggu berkata pada muridnya, "Ya anak-anak, mari kita berdoa dan berterima kasih kepada Tuhan karena kita tidak seperti orang Farisi itu." Apa bedanya saudara? Bukankah ini sesuatu yang sama saja? Nah, sekali lagi hari ini tema kita adalah cabang yang dicangkokkan yang diambil dalam Roma pasal yang ke-11 ayat 17 sampai 24. Namun saya akan mengajak kita hanya membaca ayat 17 sampai ayat yang ke-20 saja. Mari kita membaca bagian ini, Roma 11 ayat 17 sampai 20. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Dan kamu tegak tercacat karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Nah, untuk memahami bagian yang tidak mudah ini, saudara, mari kita lihat sedikit latar belakang tulisan Paulus tentang cabang yang dicangkokkan ini. Saudara, kemungkinan besar ada yang menginformasikan kepada Paulus tentang adanya perselisihan antara orang Kristen yang berlatar belakang non-Yahudi dengan orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen, termasuk juga dengan orang Yahudi yang belum percaya. Nah, perselisihan ini menjadi benih munculnya perpecahan di dalam gereja. Jadi, untuk menjawab situasi yang terjadi tersebut, Paulus memberikan sebuah metafora tentang tunas zaitun liar
Untuk menggambarkan siapa? Menggambarkan bangsa-bangsa bukan Yahudi. Hal itu dicatat di dalam ayat yang ke-13. Di mana mereka disebut sebagai tunas zaitun liar yang telah dicangkokkan kepada umat Allah. Agar mereka bisa mendapat bagian dalam akar pohon zaitun itu. Jadi tunas zaitun liar ini dikatakan oleh Paulus mereka bisa bertumbuh, mereka menghasilkan kehidupan dan mendapatkan makanan karena telah dicangkokkan ke pohon zaitun itu. Nah saudara, setidaknya dalam bagian ini ada 3 kali Paulus memberikan peringatan. Ayat 18, ayat 20 dan nanti di ayat yang ke-25. Kepada orang-orang non-Yahudi ya, yang bukan Yahudi. Supaya mereka yang sudah menjadi Kristen itu jangan bermegah. Engkau jangan menganggap rendah orang-orang Yahudi yang tidak percaya itu. Jadi dari hal ini kita melihat bahwa orang-orang yang berlatar belakang non-Yahudi yang Kristen ini saudara, mereka menganggap rendah atau mereka bermegah terhadap iman mereka. Karena mereka sudah percaya. Nah sementara mereka menyombongkan diri mereka terhadap orang-orang Yahudi yang tidak percaya itu. Nah Paulus mengatakan jangan memandang rendah orang Yahudi yang tidak percaya itu. Yang Paulus sebut sebagai cabang-cabang yang telah patah. Ya, jadi cabang-cabang yang telah patah itu adalah orang-orang Yahudi yang tidak percaya. Nah Paulus mengatakan mereka harus sadar bahwa mereka yaitu orang-orang bukan Yahudi. Mereka lah yang dicangkokkan ke pohon Israel. Dan karena memiliki iman seperti Abraham lah mereka menerima janji-janji itu. Hal itu disebutkan di dalam pasal yang ke-9. Jadi Paulus mengatakan jangan memandang rendah orang Yahudi. Engkau tidak lebih baik. Jangan sombong. Karena bukan kamu yang menopang akar itu. Melainkan akar itu yang menopang kamu. Ayat 18. Jangan berpikir bahwa kamu lebih layak dari orang-orang Yahudi. Kalau Allah saja, ini kata Paulus, tidak menyayangkan cabang-cabang asli karena kebebalan hati dan ketidakpercayaan mereka, sehingga cabang liar itu bisa dicangkokkan melalui iman kepada Kristus. Jadi ini yang menjadi latar belakang daripada bagian yang tadi kita sudah baca saudara. Nah Paulus mengatakan bahwa respons kita, orang-orang bukan Yahudi yang sudah percaya ini sebagai cabang liar yang dicangkokkan itu, dia sebut di ayat yang ke-20. Jangan sombong, tetapi takutlah. Jika Allah tidak segan menolak Israel yang adalah cabang yang asli, Ia pasti tidak akan segan menolak kita yang adalah cabang yang dicangkokkan. Jikalau kita tidak sungguh-sungguh di dalam iman kita. Nah tentu hal ini saudara tidak bicara soal keselamatan bisa hilang ya. Karena kita tahu bahwa keselamatan kita dijamin oleh Allah dan tidak ada seorang pun yang bisa merebut kita dari tangan Bapa. Yohanes 10 ayat 29. Nah itulah mengapa di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 12. Paulus berbicara tentang mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Saya bacakan buat kita ya. Di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Paulus mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Work out your salvation. Bukan melakukan sesuatu untuk diselamatkan ya, yang dimaksud di sini. Tetapi karena kita sudah diselamatkan, maka Paulus mengatakan hiduplah, giatlah, bertumbuhlah sesuai dengan yang Allah kehendaki. Kerjakanlah keselamatanmu itu dengan sungguh-sungguh, dengan takut dan gentar. Jangan berpuas diri, kamu jangan sombong. Peliharalah keselamatan itu dengan setia. Nah saudara, secara logis saat kita menerima pemberian. Dan kita tahu bahwa itu adalah sebuah pemberian yang generous ya. Yang diberikan oleh seseorang kepada kita tanpa kita melakukan sesuatu untuknya. Maka seharusnya seumur hidup kita menghargai pemberian itu. Dan tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang layak kita terima dan sombongkan, bukan? Apa sih yang kita sombongkan? Itu kan pemberian yang diberikan kepada kita. Tapi saudara, mengapa di dalam bagian ini kita melihat orang-orang non-Yahudi yang menerima pemberian, yang menerima anugerah keselamatan itu mereka menjadi sombong.
Mengapa kita menjadi sombong dengan anugerah keselamatan yang jelas-jelas adalah pemberian Allah bagi kita? Mengapa kita sombong dalam hal kerohanian kita? Apa yang kita sombongkan sementara sesungguhnya semua yang kita terima itu adalah pemberian Allah semata-mata kepada kita? Mengapa Paulus sampai memberikan peringatan yang keras dalam bagian ini? Nah, saudara sekalian, kesombongan adalah kanker spiritual yang menggerogoti kehidupan kita. Merusak hubungan kita dengan sesama, merusak persahabatan, merusak komunitas. Meskipun kita sudah percaya kepada Kristus, tidak ada jaminan kita bisa bebas terhadap dosa ini. Kesombongan ini menjadi pergumulan semua orang. Tidak peduli siapapun dia dan apapun latar belakangnya, berapapun usianya. Nah, saudara, tidak ada hasrat alamiah yang lebih sukar ditaklukkan daripada kesombongan. Memang sifat ini bisa kita samarkan, bisa dilawan, dikekang setengah mati. Namun sifat ini akan tetap hidup. Bahkan ketika kita mengira telah berhasil mengalahkannya, mungkin saat itu kita sedang menyombongkan kerendahan hatian kita. Nah, satu-satunya memang cara untuk mengalahkannya adalah latihan kerendahan hati. Ya, di mana kita harus terus-menerus belajar untuk memahami hidup ini dan segala sesuatu yang kita miliki itu adalah anugerah dari Allah. Nah, saudara, kesombongan itu akan muncul ketika kita lupa siapa diri kita. Kesombongan akan muncul ketika kita lupa bahwa dalam hal keselamatan, hanya karena anugerah dari Allah lah, maka kita boleh beroleh belas kasihannya. Tidak ada sesuatu yang baik dalam diri kita yang membuat kita layak di hadapan Allah. Nah, bicara soal anugerah, menurut saya saudara, Philip Yancey adalah seorang penulis yang sangat baik ya. Mengisahkan tentang apa artinya kasih karunia itu. Dan bukunya yang bestseller yang sangat terkenal itu, What's So Amazing About Grace. Nah, di dalam buku itu dia pernah mengisahkan kasih karunia itu dalam sebuah kisah tentang seorang gelandangan. Dan saya akan mengisahkan kembali kisah itu kepada kita untuk mengingat tentang seperti apakah kasih karunia itu. Nah, Yancey menceritakan saudara bahwa di sebuah pinggiran timur kota Manhattan itu ada seorang gelandangan yang tinggal dekat pasar ikan. Nah, tiap hari gelandangan ini mencium bau anyir, bangkai, jeroan ikan, dan truk-truk yang bising tiap hari lalu lalang mengangkut ikan di pasar itu. Nah, di pelabuhan dekat pasar itulah dia tinggal. Di situ tidak ada seorang pun yang peduli pada pria kotor yang tidur di dermaga dan tinggal di belakang pembuangan sampah. Nah, suatu pagi saudara, ketika para pekerja melemparkan belut dan ikan pada truk-truk sambil mereka berteriak ya satu dengan yang lain, gelandangan itu bangun dan dia mengaduk-ngaduk tong sampah. Mencari makanan di tong sampah sepagi mungkin, itu akan memungkinkannya untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Kalau dia lagi beruntung, dia bisa mendapatkan roti utuh. Kadang-kadang bisa dapat kentang goreng, kadang-kadang bisa dapat pizza yang baru digigit sedikit. Dia kemudian makan sekenyangnya dan memasukkan sisanya ke kantong kertas coklat miliknya. Botol-botol dan kaleng ia tumpuk di dalam kantong plastik di kereta dorongnya yang sudah berkarat itu. Saudara, ketika dia sedang di dalam perjalanan, dia melihat dan memungut barang-barang bekas karena itulah pekerjaannya setiap hari. Ia tiba-tiba melihat tiket dari lotre minggu lalu tergeletak di atas setumpuk selada yang sudah layu. Ia hampir membiarkan, tapi kemudian dia memutuskan untuk memungutnya dan dia memasukkan itu ke dalam sakunya. Nah, saudara, tengah hari sudah lewat ketika kemudian dia teringat, wah, tadi dia mengambil sebuah potongan tiket yang sudah dia simpan di sakunya itu, dan kemudian dia membawa potongan tiket lotre itu dan dia pergi iseng-iseng mencocokkannya dengan koran yang ditaruh di sebuah kotak kaca. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia cocokkan angka di lotre itu ya. 3 angka sama, angka keempat, angka kelima, angka ketujuh, semuanya sama saudara. Kemudian dia berpikir tidak mungkin, kejadian seperti ini tidak mungkin terjadi padanya. Seorang gelandangan tidak mungkin memenangkan New York Lottery. Ya, hal itu tidak mungkin terjadi, dia sulit sekali untuk mempercayai bahwa ternyata angka yang ada di kertas tiket yang dia miliki itu persis sama dengan pemenang lotre hari itu. Tapi itu benar saudara. Kemudian dengan cepat dia pergi menghubungi bagian yang menangani lotre itu. Dan hari itu ketika hari sedikit lebih sore, saudara, dia sudah berada di depan lampu-lampu silo televisi dan beberapa media yang terkenal. Dia hari itu diwawancara. Seorang gelandangan dengan wajah kotor, tidak bercukur, akan menerima
$243.000 per tahun selama 20 tahun. 20 tahun saudara, 20 tahun $243.000. Itulah kenapa dia diinterview, dia masuk TV ya, karena keberuntungan yang dia miliki hari itu, yang dia dapatkan hari itu. Kemudian seseorang bertanya padanya, bagaimana perasaan Anda? Kemudian dia sejenak diam dan kemudian dia tersenyum. Ia merasa seperti orang yang berada di tepi jurang kelaparan, namun berhasil selamat. Dan ia mulai menyadari bahwa ia tidak akan pernah merasa lapar lagi. Saudaraku, itulah kasih karunia. Kita ini adalah seorang gelandangan yang hampir mati kelaparan. Kita ini adalah orang berdosa yang dimurkai oleh Allah, yang harusnya dihukum karena dosa-dosa kita. Kita harusnya masuk neraka. Tetapi Allah mengasihi kita. Allah menggantikan murka yang harusnya diberikan kepada kita. Dia menggantikan itu melalui kematiannya di atas kayu salib buat kita. Kita harusnya mati, tapi kita tidak jadi mati. Kita hidup, kita menjadi anak Allah. Kita menerima kasih karunia daripada Allah. Kita selamat, saudara. Allah dengan kasihnya datang untuk menyelamatkan kita. Dia lepaskan kita dari murka Allah yang menyala-nyala itu. Dan dia membawa kita untuk merasakan hidup berkelimpahan di dalam dia. Itulah kasih karunia. Nah, kasih karunia, mengingat kasih karunia ini adalah obat yang sangat mujarab bagi kita. Untuk mengingat siapa diri kita. Dan mengingat ketika kita mengalami masa-masa di mana kita begitu merasa sombong. Kita ada rasa angkuh di dalam diri kita. Paulus mengatakan, jangan sombong, tetapi takutlah. Ingatlah bahwa segala sesuatu yang kita terima di dalam hidup kita, itu adalah anugerah Allah semata-mata. Nah, itulah kenapa saudara John Newton yang menulis lagu Amazing Grace, itu 200 tahun lebih, itu tetap dinyanyikan oleh seluruh orang Kristen ya, bahkan orang non-Kristen di dalam sejarah. Karena di dalam lagu itu diceritakan, itulah kasih karunia Allah. The sound is very sweet ya. Allah itu menyelamatkan kita, orang yang berdosa. Kita ditemukan oleh Allah. Dulu kita adalah orang yang buta, tapi sekarang menjadi melihat. Karena kasih dan kebaikan Allah buat kita. Saudaraku, biar dalam hidup ini, berapapun lama kita hidup, hari-hari kita, mari kita ingat selalu akan kasih karunia Allah itu. Mari kita hidup di dalam kasih karunia. Dan mari kita jangan sombong. Karena kita yang adalah orang-orang non-Yahudi ini adalah sesungguhnya tunas zaitun liar yang dicangkokkan ke pohon zaitun itu. Sehingga kita boleh beroleh kasih karunia daripada Allah. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur bahwa firman-Mu mengingatkan kami, menegur kami, sekaligus juga menolong kami untuk terus mengingat bahwa kami ini hidup karena belas kasihan daripada Tuhan. Hanya karena kasih karunia-Mu sematalah Tuhan, kami boleh hidup, kami boleh menikmati segala sesuatu, menerima hal-hal yang baik, itu semua pemberian daripada Engkau. Tolong kami tidak menjadi sombong. Tapi kami boleh meresponi keselamatan yang sudah Engkau berikan itu kepada kami dengan sikap takut dan gentar. Dan hidup penuh dengan ucapan syukur karena kasih karunia yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Tolong dan berkatilah setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, ada beberapa warta yang perlu kita perhatikan. Untuk minggu depan, kebaktian kita masih diadakan secara streaming. Teman-teman dapat mengikutinya di channel YouTube GKY Makassar. Untuk minggu depan, kebaktian kita masih diadakan secara streaming. Teman-teman dapat mengikutinya di channel YouTube GKY Makassar. Untuk minggu depan, kebaktian kita masih diadakan secara streaming. Teman-teman dapat mengikutinya di channel YouTube GKY Makassar. Untuk minggu depan, kebaktian kita masih diadakan secara streaming. Teman-teman dapat mengikutinya di channel YouTube GKY Makassar. Untuk minggu depan, kebaktian kita masih diadakan secara streaming. Teman-teman dapat mengikutinya di channel YouTube GKY Makassar. Untuk minggu depan, kebaktian kita masih diadakan secara streaming. Teman-teman dapat mengikutinya di channel YouTube GKY Makassar. Untuk minggu depan, kebaktian kita masih diadakan secara streaming. Teman-teman dapat mengikutinya di channel YouTube GKY Makassar.
Untuk kebaktian doa, kita akan mengadakan Rabu depan pukul 19.30 sampai pukul 20.00 secara live streaming. Mari teman-teman kita bergabung di dalam channel YouTube GKY Makassar untuk mengikuti kebaktian doa Rabu tanggal 14 Oktober 2020. Untuk seminar online Subbidang PWG bekerja sama dengan Redeemer akan mengadakan seminar dengan satu tema. Tema ini sangat menarik, kemana Yesus selama 3 hari. Ini sebuah pertanyaan yang penting untuk kita jawab. Waktu Yesus mati dan dikuburkan selama 3 hari sebelum dia bangkit, itu Yesus kemana? Maka nanti kita akan jawab bersama-sama di seminar yang dilakukan oleh PWG dan Redeemer. Kita akan mengadakan pada hari Sabtu 17 Oktober 2020 dengan pembicara kita, seorang pembicara yang sangat handal yaitu Samuel Sugiarto MTH. Kita akan mengadakannya pukul 7:30 malam WITA melalui channel YouTube Redeemer GKY. Mari teman-teman kita bergabung dan siapkan waktu kita pada hari Sabtu pukul 17 Oktober pukul 7:30 malam. Perayaan HUT Komisi Anak, dalam rangka perayaan HUT Komisi Anak yang ke-27, kami mengundang jemaat untuk mendukung perayaan HUT Komisi Anak yang akan diadakan secara online. Karena itu mari dukung dan ajak anak-anak untuk mengikuti perayaan HUT Komisi Anak ini yang ke-27 yang akan diadakan pada hari Minggu 18 Oktober 2020 pukul 10 pagi. Pukul 10 pagi dengan tema Walk with God di channel YouTube GKY Makassar. Untuk berita IPK, kami sangat memohon dukungan jemaat atau teman-teman yang punya anak untuk dapat mendaftarkan anak-anak kalian bersekolah di sekolah IPK. IPK merupakan bagian dari GKY, karena itu kita harus dukung bersama-sama karena ini milik kita. Bagi teman-teman yang ingin sekolahkan anaknya, disediakan potongan uangan sumbangan 50% untuk yang masukkan anak-anak ke TK. Jadi dapat potongan 50% dan pembayaran yang dipermudah yaitu cicilan 3-6 bulan melalui BCA kredit dengan bunga 0%. Untuk teman-teman yang ada kesulitan pembayaran uang sumbangan, dapat menghubungi gereja atau saya sendiri, Pendeta Budionoli, atau dapat menghubungi IPK yaitu GI Sayogya. Berita duka, telah pulang ke rumah Bapak di surga Ibu Misem usia 85 tahun pada hari Jumat 2 Oktober 2020. Almarhumah adalah ibunda dari Bapak Trubus. Kami mewakili hamba Tuhan, majelis dan jemaat GKY Makassar mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya untuk keluarga Pak Trubus. Kiranya kekuatan dan penghiburan dari Tuhan menyertai keluarga yang sedang berduka. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada WL untuk dapat memimpin pujian dan persembahan. Kita telah dikuatkan oleh firman Tuhan dan saat ini kita akan memberikan persembahan segenap hati, segenap jiwa kita hanya untuk Tuhan. Sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum yang menyenangkan-Mu. Segenap hatiku, segenap jiwaku, kan
ku sembah Kau Yesus Tuhan. Sembah Kau Yesus Tuhan. Kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu, Tuhan. Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu. Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum yang menyenangkan-Mu. Segenap hatiku, segenap jiwaku, kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Ku sembah Kau Yesus Tuhan. Kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Cinta kasih Tuhan kepada kita. Segenap hati, segenap jiwa kita angkat pujian. Berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu, Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu kepada kami sehingga kami bisa mengikuti ibadah secara online. Tuhan, kami telah memberikan persembahan. Tuhan, tolong berkati persembahan kami sehingga menjadi korban yang harum untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Saya undang saudara-saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Bagi Dialah segala puji, hormat, kemuliaan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Allah yang maha tinggi. Bagi Raja yang diagungkan. Mari kita angkat hati kita kepadanya. Bersama-sama. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datang
Roma 11 ayat 20b dan ayat 21. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Teman-teman, terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah yang begitu ajaib dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus, menyertai teman-teman sekalian dimanapun engkau berada, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk, saat teduh kebaktian kita selesai.